Bab 5596. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Yun berkata langsung, kontrol segel gelap kehidupan dan kematian sangat unik, dan itu secara eksklusif dimiliki oleh saya. Jika kalian bertiga tidak patuh. Mu Yun mengucapkan setengah dari kata-katanya. Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yulius semuanya mengeluarkan belati dan mengusapkannya ke leher mereka. Dan dari ekspresi ketiga orang yang berjuang, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tidak menginginkan hal ini. Tapi, tidak ada pilihan. Melihat ketiga belati itu hendak membelah leher mereka, Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu percaya sekarang? Mereka bertiga seakan kehilangan tenaga, belati di tangan mereka jatuh ke tanah, terengah-engah, wajah mereka pucat dan menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, itu tidak lebih dari berpura-pura berlindung, salah dan merendahkan, tunggu saja sampai aku mati. Apakah kamu ingin melanggar yin dan yang? Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan ini? Mu Yun bangkit dan berkata, apa yang tercatat dalam gulungan itu adalah rencanaku, pengaturan internal Yunmeng, aku akan memberikannya kepada kalian bertiga. Kalian bertiga adalah ular lokal di kota kuno ini. Jika kalian tidak bisa melakukannya, saya akan membunuh kalian bertiga. Adapun yang lainnya, Anda dapat merekomendasikan beberapa Raja Dao, dan saya akan terus menaklukkan mereka dan bekerja sama dengan Anda. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda tetap menjadi penguasa Yunmeng. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan mati. Saya akan meyakinkan orang lain dan terus menerapkannya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Mu Yun tersenyum dan berkata, sebelumnya, mereka tidak dapat menghalangi Dong Gucheng, itu karena mereka tidak dapat memata-matai hati orang. Kalian, Yin dan yang melanggar, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat menghalangi mereka. Petik 2. Tapi kali ini, aku bisa memata-matai hatimu dan mengetahui apa yang kamu pikirkan. Kamu mengingatnya dengan baik, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku bisa mengubah orang kapan saja dan membunuh kalian bertiga. Aku hanya perlu berpikir, oke, bagaimana memilih dan bagaimana melakukannya, kalian bertiga akan kembali malam ini untuk mendapatkan piagam. Selain kota kuno ini, saya harus pergi ke 9 kota lainnya. Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu tercengang. Mereka benar-benar berencana untuk menyetujui sisi baiknya, dan kemudian kembali dan berdiskusi bersama untuk membunuh Mu Yun ini. Bagaimanapun, orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dengan tangan kosong, dan dia tidak memiliki orang kepercayaan. Bisakah? Ini luar biasa. Mereka bertiga sebenarnya menjadi orang kepercayaan, Mu Yun. Bahkan jika mereka tidak ingin menjadi Mu Yun, mereka bertiga tidak punya pilihan. Pikirkanlah, datanglah ke kuil Donggu besok untuk menemuiku. Mereka bertiga baru saja berbalik dan pergi ketika perintah Mu Yun terdengar di benak mereka. Tiga sosok, wajah mereka gemetar, hati mereka ngeri, dan mereka buru-buru pergi. Di restoran, tidak ada yang berani menyentuh makanan dan anggur di atas meja. Mu Yun memandang Fuseng dan berkata sambil tersenyum, Xiao Fuseng, anggur dan makanan lezat ini, mundurlah, ayo kembali ke kuil dan makan enak. Ketika Fuseng mendengar ini, dia sangat bersemangat, dan segera berkata, Elder Mu, kamu sungguh luar biasa. Di sampingnya, Pu Yuan berkata, metode saudaramu memang dapat mengejutkan mereka, tetapi sulit untuk meyakinkan mereka. Mengapa saya harus meyakinkan mereka? Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya hanya perlu membiarkan mereka mematuhi saya, dan saya tidak berani melanggar yin dan yang. 10 kota ini kacau, bagaimana meyakinkan mereka dengan cara biasa? Sekarang, saya hanya perlu menangkap para pemimpin 10 kota dan mengendalikan mereka. Dan begitu mereka tertangkap, saya tidak peduli apakah orang lain mendengarkan perintah mereka atau tidak. Siapapun yang membuat masalah, saya akan membunuh pemimpinnya, dan kemudian memilih seorang pemimpin. Mendengar ini, Pu Yuan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Mu Yun melanjutkan, tugas paling mendesak saat ini adalah memutar 10 kota menjadi tali, setidaknya di permukaan, itu adalah tali. Jika kita benar-benar ingin mencapai kesatuan hati masyarakat, itu akan memakan waktu bertahun-tahun pengembangan, akumulasi, dan pembangunan fondasi. Hal ini, Mu Yun juga belajar di wilayah Changyun saat itu, dan mengumpulkan cukup banyak. Oke, kembalilah minum dan makan daging.
Muyun membawa kepala biara Guyuan, Xiao Fuseng, dan Puyuan kembali ke kuil Buddha bersama-sama. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Setelah Muyun menyelesaikan pekerjaannya, dia tentu saja bahagia. Namun di sisi lain, Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu yang duduk bersama tampak seperti labu pahit. Di warung pinggir jalan, Bai Yusan menghela nafas dan berkata, bagaimana ini bisa bagus? 3 ular licik itu setara dengan dipaku 7 inci oleh Muyun. Hidup ada di tangan orang lain. Pikiran juga telah direnungkan. Tidak mungkin untuk menolaknya. Bai Kun berkata, saya tidak percaya ada tanda misterius yang bisa mengendalikan kita sampai mati. Besok, mari kita kumpulkan beberapa barang antik tua yang tersembunyi di kota kuno ini untuk mengepung dan membunuh Muyun. Kumpulkan semua tangan baik keluargamu sendiri, aku tidak percaya pria itu masih bisa hidup. Ketika Bai Yusan mendengar ini, dia langsung berkata, saudara Kun benar, maksud saya sama. Ku Yuliu segera berkata, jika itu masalahnya, maka besok, kita bertiga akan bergandengan tangan, tunggu kesempatan untuk menyergap, dan kumpulkan beberapa Raja Dao di kota kuno untuk membunuh putra ini. Itu bagus. Setelah beberapa diskusi, mereka bertiga kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kuil toko, tepatnya, sekarang adalah Yunmeng. Di luar gerbang Yunmeng, 3 sosok berdiri diam dan saling memandang. Bai Kun, Gunung Baiyu, Ku Yuliu, ketiganya membawa penganut Tao dari keluarga Bai, Menara Suanyang, dan Li Huafang kepada mereka satu demi satu, tetapi berdiri di depan kuil Buddha, ketiganya dipisahkan agak jauh satu sama lain. Itu direncanakan tadi malam, dan mereka bertiga mengumpulkan kekuatan mereka hari ini untuk membunuh Muyun. Namun pagi-pagi sekali, mereka bertiga keluar dari Yunmeng, namun mereka membawa prajurit dari keluarga masing-masing dan memimpin roster. Bai Yusan berkata sambil mencibir, saudara Bai Kun, kemarin aku bersumpah untuk mengumpulkan barang antik tua di kota untuk membunuh Muyun, dan datang untuk menyerah dengan daftar keluarga pagi ini. Gila, koin perak yang sangat tua. Hitunglah. Bai Kun, sebaliknya, berkata sambil menyeringai, benarkah kalian berdua membawa daftar namamu sendiri untuk mengunjungi pemimpin penggembala? Ketiga orang itu semuanya manusia. Ketika saya mengatakan itu kemarin, itu tidak lebih dari menginginkan pihak lain menjadi yang pertama. Akan lebih baik jika dia mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan bisa mengetahui tingkat kekuatan Muyun. Adapun membunuh Muyun, siapa berani? Kemarin, Muyun telah membuktikan bahwa jika Muyun mati, mereka bertiga akan mati. Siapa yang rela bunuh diri sebagai lelucon? Donggucheng adalah kota pertama dari 10 kota, dan 10 kota tersebut selalu berbahaya, sehingga tidak stabil. Misalnya, di kota kuno Dong, ketiga partai Baijia, Menara Suanyang, dan Li Huafang sekarang terlihat megah. Namun 100 tahun yang lalu, bukan ketiga partai tersebut yang megah di kota kuno Dongcheng. Kekacauan di kota timur adalah kekacauan. Namun siapakah pemimpin yang tidak takut mati? Alasan terjadinya kekacauan adalah karena satu pemimpin terbunuh, dan pemimpin lainnya. Dan kali ini, Muyun langsung mengambil gaji dari dasar pot. Kendalikan pemimpinnya sampai mati. Berderak, pintu Yunmeng terbuka. Xiao Fuseng berjalan keluar, melihat mereka bertiga, dan berkata, pemimpin sudah bangun, masuk. Ketiganya segera masuk berdampingan. Setelah memasuki reruntuhan kuil, mereka melihat Muyun duduk di kursi taisi. Ketiganya melangkah maju satu demi satu dan berlutut. Lihat sekutu. Bai Kun segera berkata, ini adalah daftar keluarga Bai saya, Dao Wang, Dao Futianjun, Dao Wen, serta tingkat Dao Hai, Dao Tai, Dao Su, semuanya ada dalam daftar, serta jalan-jalan yang ditempati oleh Bai saya keluarga di kota kuno timur, bisnis, kota kecil dan menengah, kota penting, pegunungan, mineral, del. Bai Yusan, Ku Yuliu membenci ini. Bai Kun, dialah yang memilih keduanya untuk melakukan sesuatu kemarin, tapi dia berbalik dan mencatat segala sesuatu tentang keluarganya dengan jelas. Oh, tak tahu malu. Saat berikutnya, Bai Yusan dan Ku Yuliu berebut untuk mengatakan, saya juga telah mencatatnya di buku dan menyimpan semuanya. Melihat mereka bertiga bersaing satu sama lain, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Adapun, Muyun menemukan daftar itu, membaliknya, lalu menyerahkannya kepada Fuseng di samping, sambil berkata, Xiao Fuseng, lihatlah.
Mu Yun memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, ini adalah fondasi aliansi Yun saya untuk saat ini. Lain kali, saya akan membentuk formasi Dao di sekitar fondasi Yunmeng, dan bahkan seluruh kota kuno timur, saya akan membentuk formasi besar. Selanjutnya, kamu mulai membawa orang-orangmu sendiri untuk memasukkan kekuatan lain di kota kuno timur ke dalam tim prajurit Yunmeng satu persatu. Mu Yun mengeluarkan gulungan satu demi satu dan menyerahkannya kepada mereka bertiga, berkata, saya telah menuliskan aturan khusus dan mencatatnya satu persatu. Kamu harus melakukannya sesuai dengan ini. Jika kamu tidak setuju, kamu harus membunuhnya, kamu harus memotongnya. Ngomong-ngomong, aku merekomendasikan beberapa orang yang layak menerima belenggu hidup dan matiku. Untuk kalian bertiga sekarang, jejak hidup dan mati adalah sebuah ikatan, tapi saat aku meningkat, kalian bertiga akan menerima umpan balik kekuatan, dan wilayah kalian akan meningkat. Aku khawatir kalian memohon padaku untuk tidak melepaskannya, perbudakan itu. Ketiganya mengangguk setuju. Mu Yun baru saja mengatakan rencana dan persyaratannya, dan dia tidak berencana untuk mempercayai ketiganya sekarang. Segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berubah sedikit demi sedikit. Sekarang yang diinginkan Mu Yun bukanlah kesetiaan, tapi ketakutan. Orang-orang jahat ini perlu takut padanya dan bertindak sesuai perintah. Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu mengambil alih gulungan itu dan dengan hati-hati membaliknya. Isi yang terekam dalam gulungan tersebut memang sangat detail, serta pembagian posisi dan tanggung jawab yang jelas. Ketiganya melihatnya sebentar, dan menjadi semakin terkejut. Mu Yun ini tidak hanya kuat dalam kekuatan murni, tetapi juga tidak berharap memiliki yurisdiksi atas kekuatan tersebut. Lakukanlah. Mu Yun segera berkata, dalam 10 hari, saya ingin seluruh kota kuno Dongcheng berada di bawah yurisdiksi Yunmeng. Mereka yang tidak patuh akan keluar atau membunuh. Jika Anda tidak ingin membunuh, saya dapat mengambil tindakan. Mendengar ini, mereka bertiga membungkuk dan memberi hormat, lalu mundur satu persatu. Di luar aula, ketiga Bai Kun berdiri diam. Bai Yusan berkata, Bai Kun, Ku Yuliu, ada ratusan kekuatan besar dan kecil di kota kuno ini, dan yang terlemah bahkan tidak memiliki Raja Surgawi Tao, tetapi kekuatannya rumit. Jika kalian bertiga dan saya tidak punya rencana, main-main, meskipun itu tidak bisa selesai dalam 10 hari. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Gumam Bai Kun. Bai Yusan berkata sambil tersenyum, kami bertiga, dibagi menjadi 3 wilayah, masing-masing bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing, dalam 10 hari, mengambil alih segalanya dan menyerahkannya kepada pemimpin pastoral. Saya tidak punya pendapat, saya juga, ini baik, ketiganya pergi dan mulai bekerja. Mu Yun gratis setiap hari, tukarkan dengan puyuan rahasia Dao Welas Asih, metode pembantaian roh agung, dan metode penghancuran surga. Wan Fomen meminta Puyuan untuk ikut bersamanya, bukan sekedar untuk jalan-jalan, tapi berharap Mu Yun sedikit banyak bisa mewariskan ketiga metode tersebut kepada Puyuan untuk meningkatkan kekuatan Puyuan. Mu Yun juga dapat melihat bahwa beberapa bodhisattva dari Wan Fomen sangat peduli dengan putra Buddha universal ini. Memikirkan hal ini, Mu Yun juga diam-diam menyesalinya. Puyuan seharusnya tidak diselamatkan sejak awal. Biarkan penduduk Lembah Wanyao membunuh Puyuan untuk melampiaskan amarahnya, dan Wan Fomen takut mereka harus segera menyerang Lembah Wanyao. Namun, ini hanya apa yang dipikirkan Mu Yun untuk sementara waktu. Tanpa menyelamatkan Puyuan, bagaimana dia bisa mendapatkan 3 cara hebat, dan bagaimana peningkatan Daofu bisa mencapai 1005. Pergilah, Fu Sheng, jalan-jalan keluar. Setelah Mu Yun dan Puyuan mendiskusikan Taoisme, mereka melihat Xiao Fu Sheng mengajar sekelompok orang di halaman dan tertawa. Kuil Donggu berganti nama menjadi Yunmeng. Ini adalah markas Yunmeng. Mu Yun secara alami memerintahkan untuk turun dan membiarkan Bai Kun dan ketiganya mengirim beberapa bawahannya untuk merenovasi kuil Donggu. Fu Sheng adalah supervisornya. Meskipun Fu Sheng masih muda, dia dapat melihat bahwa dia telah mengetahui terlalu banyak hubungan antar manusia. Dia tidak melakukan pekerjaan pengawas itu sendiri, tetapi hanya untuk melihat di mana itu tidak sesuai dengan desain Mu Yun, dia meminta seseorang mengubahnya. Menghadapi orang-orang jahat ini, Fu Sheng dulunya takut, namun kini tidak lagi takut. Penatuamu dikirim oleh Sekte Wan Fo. Dia adalah orang kuat di atas 1000 tempat tinggal Tao. Semua orang di kota Dongcheng bukanlah tandingan tetuamu. Kali ini, para pengganggulah yang diperbaiki. Apa yang dia takutkan?
Fu Seng mencondongkan tubuh ke arah Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Elder Mu, apa yang kamu belanjakan? Lihat bagaimana orang-orang itu melakukan apa yang aku atur. Ini baik." Dalam beberapa hari terakhir, Fu Seng dan Mu Yun bersama sepanjang hari, makan dan minum setiap hari, dan dia tidak terlihat kuning dan kurus. Keduanya sampai di luar Yunmeng, dan jalanan sangat ramai. Fu Seng berkata, "Elder Mu, panggil aku Sucu ketika kamu berada di luar." "Oh." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin menjadi pemula di Wan Fomen?" "Tidak Mut." Xiao Fu Seng berkata langsung, "Saya ingin balas dendam, saya tidak ingin menjadi biksu tanpa keinginan dan keinginan. Saya tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Sekarang penatuamu ada di sini, saya ingin mengembangkan seni bela diri dengan baik dan menghukum orang jahat." Setelah berpikir sejenak, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin meninggalkan Sekte Wan Fo, saya setuju, dan Anda akan bergabung dengan Liga Yun saya di masa depan, dan sekarang saya memerintahkan Anda untuk menjadi pengawal pribadi pemimpin saya." "Nyata, tentu." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu sesuatu." Dengan mengatakan itu, Mu Yun mengeluarkan pedang pendek dan memberikannya kepada Fu Seng, berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu Fu Seng. Tidak, kamu Sucu adalah pengawal pribadi pemimpin aliansi Cloud saya." Mendengar hal tersebut, Fu Seng segera menegakkan tubuhnya dan berkata, "Iya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan besar." "Ini baik, Fu Seng." "Bukan, itu Sucu." Sucu menyematkan belati di pinggangnya, mengikuti Mu Yun, mengangkat dadanya, dan berjalan kaki. Dalam beberapa hari terakhir, Donggu Cheng sangat sibuk. Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu, menghadapi hal-hal besar dan kecil setiap hari, merasa lelah dan sakit kepala. Namun ketiganya tidak berani mengendur. Jika Mu Yun dimintai pertanggungjawaban, ketiganya tidak akan bisa menjelaskannya. Terlebih lagi, mereka bertiga juga mengetahui bahwa pemimpin aliansi Mu Yun mereka akan melakukan kunjungan pribadi setiap hari. Mu Yun berkeliaran di kota kuno timur pada siang atau malam hari, dan dari waktu ke waktu dia secara pribadi menembak, membunuh sekelompok orang dan mengejutkan sekelompok orang. Nama Mu Yun juga menyebar ke seluruh kota kuno timur. Dalam sekejap mata, 10 hari kemudian, kota kuno timur, alun-alun kota. Saat ini, ada platform batu yang dibangun di alun-alun, dan sosok-sosok datang dan pergi dalam arus yang tak ada habisnya. Hari ini adalah hari besar resmi berdirinya Yunmeng. Selama 10 hari, Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu tidak mengecewakan Mu Yun. Entah benar atau salah, saat ini, hampir semua prajurit di kota kuno timur terdaftar. Ada 35 orang di tingkat Tao. Ada 756 orang di tingkat Tianjun di pemerintahan Tao. Statistik ini keluar tanpa menambahkan mereka yang melarikan diri. Beberapa orang tidak mau berlindung sama sekali, dan mereka tidak berani melawan Bai Kun dan 3 lainnya, jadi mereka membawa bawahan mereka dan melarikan diri dari kota kuno. Pelarian seperti ini, Mu Yun tidak peduli. Di sekitar lapangan seni bela diri, pavilion didirikan, dan hampir semua orang terkemuka di kota kuno timur datang. Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu berdiri di samping Mu Yun. "Hal ini dilakukan dengan baik, dan saya ingat penghargaan Anda." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Saya menaruh batu sumber Dao, artefak Dao, Dao dan Del, yang dibawa Bao Yu Cheng sebelumnya, dan saya menaruhnya di gudang Yunmeng. Saya akan kembali ke Sucu dan mengambil beberapa untukmu." Ini merupakan kerja keras akhir-akhir ini. Ketika ketiganya mendengar kata-kata itu, mereka langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Mu Yun melanjutkan, "Ayo mulai." "Ya, jadi, semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing." Mu Yun melangkah keluar dan berdiri di panggung utama. "Selamat datang semuanya, bergabunglah dengan Yunmeng." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Aliansi Cloud akan secara resmi didirikan hari ini." Semua orang berdiri dan memberi hormat. Tapi Mu Yun bisa dengan jelas melihat kegigihan yang tak henti-hentinya di mata orang-orang kejam ini, atau mentalitas menonton lelucon. Mu Yun tahu, orang-orang ini menganggap Yunmeng adalah lelucon. Dan Mu Yun juga mengerti bahwa dia tidak dapat membuktikan apapun sekarang, jadi dia tidak peduli. Selama orang-orang ini tidak patuh dan sederhana, bunuh saja. Bagi orang-orang ini, Mu Yun tidak memiliki apa yang disebut kebaikan. Segera setelah itu, Bai Kun keluar dan mengumumkan peraturan aliansi Cloud.
Kemudian Bai Yusan keluar dan mengumumkan pemilihan. Ku Yuliu juga keluar dan mengumumkan beberapa berita. Akhirnya, Kong Lin dan Han Tianyi muncul, dan mereka memperkenalkan rencana dan masa depan Yunmeng. Colin, sebuah Tianyi. Keduanya juga merupakan dua Raja Tao, dengan lebih dari 150 tempat tinggal Tao. Kedua, orang ini, di kota kuno Dongcheng, memiliki kekuatan yang besar. Awalnya Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu mencoba menundukkan mereka, namun mereka tidak yakin sama sekali. Di antara kelompok penentang, keduanya adalah pemimpin, dan mereka hanya satu baris lebih lemah dari tiga Bai Kun, dan ketiganya juga sangat sulit untuk ditangani. Jadi Mu Yun mengambil tindakan, mengejutkan mereka berdua, dan menanamkan jejak gelap hidup dan mati. Sekarang, jujurlah, kelima orang ini juga merupakan tim inti Yunmeng saat ini. Setelah beberapa pengumuman, nyanyian dan tarian menjadi damai. Di arena pencak silat sangat meriah. Tapi diskusi pribadi semua orang terdengar jelas oleh Mu Yun. Selamat kepada pemimpinnya. Bai Kun mengambil gelas anggur saat ini, dan Hesi berkata, Yunmeng menjadi penguasa kota kuno timur, dan pasti akan menjadi kekuatan tingkat emas paling kuat di 4 dunia di masa depan, bukan, berlian kekuatan tingkat. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya mendengar ejekan mereka, ejekan, menunggu untuk melihat leluconnya. Wajah Bai Kun bergetar. Mu Yun melanjutkan, kalian berlima sama, kalian dikendalikan olehku, dan sekarang kalian harus mematuhiku. Aku tidak akan banyak bicara yang tidak masuk akal. Sekarang, aku hanya ingin orang yang patuh. Jika aku mati, kalian berlima juga akan mati, dan kekacauan di kota kuno akan terus berlanjut. Tetapi jika saya tidak mati, Anda akan memiliki peluang besar. Dongbucheng adalah milik Yunmeng, dan 9 kota lainnya juga milik Yunmeng. Aku hanya membiarkanmu mendengarkan perintahku sekarang, dan tidak peduli bagaimana kamu membicarakanku di belakangmu, tapi jika Yin dan yang melawan arus, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Hari ini adalah hari pertama berdirinya Yunmeng. Mulai hari ini dan seterusnya, peraturan saya adalah peraturan Dongbucheng. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Bai Kun, Bai Yusan, Ku Yuliu, Kong Lin, dan Han Tianyi mengangguk setuju. Mereka yang tidak tahu tidak kenal takut, seorang raja Tao kecil, mencoba menjadi raja dan hegemoni di kota kuno di timur ini, angan-angan. Ketika alun-alun di kota sangat ramai, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, syah, dari langit dan kota, satu demi satu, siluet muncul dari langit dan kota. Di tepi langit, sebuah kapal terbang sedang berlari menuju Wuchang di kota kuno timur. Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Itu seseorang dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Bao Yucheng terbunuh, mereka tidak akan melepaskannya, sekarang, ini. Terserah kamu untuk melihat bagaimana Master Aliansi Mu Yun menanganinya. Semua orang membicarakannya. Mu Yun melihat kapal yang mendekat, tapi tersenyum sedikit. Tepat waktu, bukankah itu benar? Itu cukup untuk memberinya kekuatan. Banyak prajurit yang bergabung dengan Yunmeng di sekitar juga menunggu untuk melihat lelucon, menunggu untuk melihat Mu Yun dibunuh oleh Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Mengapa orang-orang ini menyerah dalam 10 hari dan berhenti membuat masalah? Itu karena mereka tahu bahwa Mu Yun membunuh Bao Yucheng, dan mereka yang mengetahui Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun tidak akan membiarkannya pergi. Mereka memahami bahwa Mu Yun sepertinya sedang membuat artikel khusus, namun nyatanya, dia tidak jauh dari kematian. Kini, kematian telah tiba. Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Di kapal terbang, sesosok tubuh keluar, diikuti oleh seorang Raja Tao, seorang Kaisar Tao. Tunggu, pemimpinnya berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu akan dibunuh di lehermu. Mu Yun tertawa keras dan berkata, tidak, aku telah menunggumu untuk memimpin dan dibantai selama berhari-hari. Bai Kun berdiri di samping Mu Yun dan berkata dengan suara rendah, orang ini adalah Bao Tianyi, tetua dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, dan paman ketiga dari Bao Yucheng itu. Paman Bao Yucheng, alam kesengsaraan Kaisar. Di masa lalu, di alam Dao Mansion Tianjun, dia dipromosikan setelah membuka 125 Dao Mansion. Bai Kun memandang rendah Bao Tianyi ini dari lubuk hatinya. Bai Kun sekarang memiliki lebih dari 200 tempat tinggal Tao, dan jika dia dipromosikan menjadi kaisar, dia pasti akan lebih kuat dari Bao Tianyi ini.
Hanya, di level Dao Wang, sulit untuk terus membuka rumah Dao. Berhentilah membuka Dao Fu, dan akan lebih sulit lagi untuk mencari terobosan dan menjadi kaisar. Seperti dia, Bai Kun, Bai Yusan, dan Ku Yuliu, bagaimana mereka bisa berpikir untuk membuka lebih dari 200 tempat tinggal Tao sebelum dipromosikan menjadi kaisar? Akar penyebabnya adalah, ketiganya telah berusaha untuk menjadi kaisar, tetapi mereka belum berhasil. Namun, meskipun mereka memandang rendah Baotianye, 125 kediaman Tao, tetapi mereka sekarang adalah kaisar, bahkan jika itu hanya di alam bencana, itu akan menjadi tingkat di mana ketiga Bai Kun tidak akan melakukannya, menjadi rival jika mereka terikat bersama. Baotianye melangkah keluar dan berkata dengan nada merendahkan, Raja Daois kecil, aku tidak tahu apa yang salah, bunuh keponakanku, dan olesi wajah sekolah ubin kaca 7 harta karunku. Mungkinkah kamu mengira sekolah ubin kaca 7 harta karun dan sekte Wan Fo sedang berperang, jadi aku tidak bisa mengurus kota kuno timurmu? Ketika pembunuhan Bao Yucheng dilaporkan kembali ke sekte ubin kaca 7 harta karun, sekte tersebut sangat marah, dan Bao Tianye membawa orang untuk membalas dendam. Kali ini, Bao Yucheng terbunuh, dan Bao Tianye secara pribadi datang untuk membunuh Mu Yun. Siapa yang berani tidak menaati orang lain di Dongcheng? Sekolah ubin kaca 7 harta karun juga ingin memanfaatkan hal ini untuk membangun prestisenya di kota kuno timur. Tapi orang-orang ini ingin berdiri, kenapa Mu Yun tidak mau berdiri? Yang dia tunggu adalah kedatangan penguasa sekolah ubin kaca 7 harta karun. Namun kini, ada alam bencana, yang masih merupakan alam bencana terlemah. Awalnya, hal itu dibahas dengan Xiao Jiutian. Jika ada beberapa alam 3 kesengsaraan dan alam 4 kesengsaraan, Xiao Jiutian akan mengambil gambar dengan penampilan tertinggi, mengejutkan semua orang di kota Dongguan, Agung, dan juga meyakinkan beberapa orang yang tidak puas. Namun akibatnya, sebuah malapetaka datang. Kecewa, tapi ketika dia kecewa, Mu Yun punya beberapa harapan. Karena ada karakter terlemah di alam kesengsaraan pertama, lalu kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Mu Yun melangkah keluar, memandang Bai Kun dan yang lainnya, dan berkata, lindungi kota kuno timur dari kerusakan. Karena saya adalah pemimpin aliansi Yunmeng, dan hari ini adalah hari pertama pendirian aliansi Yunmeng saya, ada orang yang membuat masalah, maka karena saya melakukan bagian saya akan membunuh musuh yang mengganggu dan meningkatkan prestise aliansi Yunmeng saya. Setelah mendengar ini, banyak Raja Surgawi Tao dan Raja Tao di bawah semuanya tampak terkejut. Mu Yun ini, ingin melawan kaisar. Seorang Raja Tao dan seorang Kaisar Tao sangat terkejut. Tentu saja, mereka telah melihat Mu Yun menyerang Raja Dao di lebih dari 500 kediaman Tao, sungguh menakutkan. Tapi mereka tidak berpikir bahwa Mu Yun bisa bersaing dengan Kaisar Dao. Itu adalah Raja, bahkan jika Baotianye menerobos 125 kediaman Tao dan menjadi seorang Kaisar, itu tetaplah seorang Kaisar. Kecuali ada ribuan tokoh tingkat Tao yang dapat menghadapi Kaisar Tao ini secara langsung. Apakah itu? Semua orang saling memandang. Kunjungan sekolah ubin kaca 7 harta karun kali ini jelas ditujukan pada Mu Yun, dan tidak akan melakukan apapun terhadap pihak-pihak di kota kuno timur. Setiap orang adalah manusia, dan mereka semua melihatnya dengan jelas. Baotianye mendengus dingin, hidup keponakanku tidak mudah untuk diambil, kamu harus membayar harganya. Namun, Mu Yun terkekeh dan berkata, saya tidak membunuhnya, saya mematahkan lengannya dan memintanya untuk kembali dan melaporkan berita tersebut, jika tidak, bagaimana Anda bisa mengetahui beritanya? Mendengar ini, Baotianye menjadi lebih marah dan meraung, kamu bajingan, potong lengannya dan hancurkan hatinya. Dia meninggal ketika dia baru saja kembali ke sekte. Kamu melakukannya dengan sengaja. Mu Yun memegangnya di telapak tangannya, dan kekuatan Dao di tubuhnya meluncur. Ia sengaja, kok bisa? Ledakan, raungan rendah bergema, dan antara langit dan bumi, kekuatan jalan mengelilingi tubuh Mu Yun. Aglomerasi Taoisme, akumulasi berkelanjutan dan pelepasan berkelanjutan. Ribuan istana Tao. Pada saat ini, Mu Yun menunjukkan kekuatannya tanpa ragu-ragu. 1007 rumah Tao. Selama dia dalam perjalanan, dia sekali lagi mengumpulkan 2 rumah Tao. Wajah Baotianye menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Pantas saja anak ini sombong sekali, ternyata rumah Tao ada lebih dari 1000. Ribuan istana Tao memang mendominasi,
tapi ini bukan ibu kota sombongmu di depan kaisar. Bao Tianye memegangnya di telapak tangannya, dan di dalam telapak tangannya, kekuatan mengalir. Meskipun dia dipromosikan ke alam kekaisaran Daoxin dari lebih dari 100 kediaman Tao, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tetaplah seorang kaisar. Transformasi kaisar tidak ada bandingannya dengan Tao, apapun yang terjadi. Jika Muyun membuka 2000 kediaman Tao, maka Bao Tianye tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun, hanya menoleh dan pergi. Tapi Muyun tidak, dia baru saja melewati 1000 tempat tinggal Tao, dan itu tidak dapat mengancamnya, kaisar bencana. 7 harta karun mencampur seni surga. Tian Bao rusak, Bao Tianye langsung meninju dan menyerang Muyun. Sosok Muyun terbang ke udara, tidak mengelak atau menghindar. Keduanya hanya ingin saling membunuh, dan tidak ingin menghancurkan kota kuno. Oleh karena itu, kedua sosok itu terbang ribuan kaki ke udara dan bertabrakan hingga saling membunuh. Pada saat yang sama, Bai Kun, Bai Yusan, Ku Yuliu, Kong Lin, dan An Tianyi memimpin Raja Dao dan Raja Surgawi Daois untuk berdiri di ketinggian 100 zang di kota kuno timur, dan membentuk formasi pertahanan besar. Melindungi kota kuno timur dari kerusakan, tetapi juga melindungi wilayahnya sendiri. Pertarungan dimulai. Di dalam kota kuno timur, suara gemuruh meletus. Para prajurit dan warga sipil yang tinggal di kota kuno timur saling memandang. Ada apa? Bertengkar lagi. Hei, kota kuno Dongcheng berantakan setiap hari, kapan kepalanya? Kudengar pemimpin Yun Menglah yang bertarung dengan Kaisar Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Kaisar, benar atau tidak, bukankah pemimpin aliansi itu adalah Raja Dao? Beraninya kamu melawan Kaisar. Di 4 dunia ini, Kaisar sudah menjadi eksistensi seperti dewa. Kaisar, yang hanya mendengar namanya, tetapi tidak pernah melihat keberadaannya. Saat semua orang berbicara, Bai Kun dan Bai Yusan juga khawatir. Meskipun Bao Tianye belum membuka mansionnya, dia telah melangkah ke ranah Kaisar, namun bagaimanapun juga, dia masih berada di ranah Kaisar. Jika Muyun memiliki 2000 tempat tinggal Tao, membunuh Bao Tianye tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun lebih dari 1000 istana Tao masih sangat enggan. Tentu saja, beberapa orang merasa karena Muyun berani bertarung, dia secara alami percaya diri. Tapi, bunuh Bao Yucheng, datanglah ke Bao Tianye. Lalu untuk membunuh harta karun Tianye, siapa yang akan datang? Kaisar alam kesengsaraan kedua, Kaisar 3 kesengsaraan. Pada saat itu, bisakah Muyun menahannya? Saat beberapa orang memikirkannya di dalam hati mereka, di udara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sejauh kekuatan Dao Sovereignmu, itu seperti ayam yang lemah, itu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Muyun berkata dengan suara yang tulus, sepertinya Anda menindas raja-raja Tao yang telah membuka ratusan rumah Tao. Di hadapan kekuatan ribuan rumah Tao, Anda tidak sama sekali. Mendengar ini, Bao Tianye semakin marah. Bajingan, pergilah ke neraka. Kaulah yang akan mati. Muyun meminumnya dalam satu kalimat. Di atas langit, telapak tangan besar setinggi ratusan kaki tiba-tiba muncul dari udara tipis. Telapak tangan raksasa mengembun, dan jejak telapak tangan meraung. Di langit, Anda bisa melihat cetakan telapak tangan setinggi 300 kaki, memancarkan cahaya Buddha ke sekujur tubuh. Seseorang berseru, telapak welas asih dari Dao Dharma Wan Fomen yang welas asih. Bagaimana orang ini bisa jadi? Dikatakan bahwa Muyun ini adalah seorang patriark sekuler yang ditunjuk oleh Wan Fomen, dan Wan Fomen memberinya tanah 10 kota sebagai wilayahnya. Semua orang tampak ketakutan, kesedihan besar. Ini adalah salah satu dari 3 cara hebat sekte Wan Fo. Ini misterius dan esoterik, dan sifat mematikannya sungguh menakjubkan. Muyun sebenarnya tahu metode ini. Telapak tangan besar yang sedih jatuh, dan roh jahat yang menakutkan itu meraung. Pada saat yang sama, deru kekuatan berkobar. Semua orang tidak dapat melihat adegan pertempuran sebenarnya di udara, dan mereka mungkin merasakan pecahnya kekuatan semacam itu, betapa menakutkannya. Langit terus meletus dengan suara gemuruh dan ledakan yang mengejutkan. Setelah sekitar sebatang dupa, tiba-tiba, semua suara dan nafas pertarungan menghilang tanpa jejak. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah selesai? Siapa yang menang atau kalah? Ledakan. Tiba-tiba, gelombang udara tirani menghantam medan perang di kota. Bumi retak, dan sesosok tubuh berdiri di lapangan. Persekutuan. Bai Kun, Bai Yusan,
Kuyuliu dan yang lainnya semuanya tampak terkejut. Muyun, tidak apa-apa. Pada saat ini, di tangan Muyun, dia memegang sosok setengah mati. Itu Bao Tianyai. Benarkah Bao Tianyai? Di sekitar alun-alun, wajah berbagai prajurit di kota kuno timur berubah satu demi satu. Bao Tianyai tersesat. Muyun benar-benar mengalahkan seorang kaisar, bahkan jika kaisar adalah kaisar terlemah. Brengsek, sebuah teriakan terdengar. Bao Tianyai diangkat oleh Muyun, dan dia merasa tubuhnya akan hancur. Muyun, kamu sudah selesai, bisakah kamu menyinggung sekolah ubin kaca 7 harta karun? Mendengar ini, Muyun melemparkan Bao Tianyai ke tanah, menginjaknya, dan bersenandung, kamu masih keras kepala padaku sekarang. Muyun melihat ke empat arah dan berkata, karena saya berani menciptakan Liga Yun, dan bahkan tidak berani memandang 7 harta karun sekte ubin kaca di mata saya, itu berarti saya memiliki kepercayaan diri ini. Setiap orang yang bergabung dengan Yunmeng saya, maka patuhi aturan Yunmeng saya. Hari ini, Yunmeng secara resmi mengumumkan pembentukan aliansi, dan harta karun Tianyai ini dikirimkan ke pintu, lalu bunuh dia, itu adalah sebuah perayaan. Begitu kata-kata itu jatuh, Muyun langsung menginjaknya. Bang! Kepala Bao Tianyai meledak seperti semangka. Semua orang di sekitar bidang seni bela diri tercengang. Muyun, dia benar-benar membunuh harta karun Tianyai dari sekolah ubin kaca 7 harta karun. Ini, setara dengan menyatakan, perang dengan sekolah ubin kaca 7 harta karun. Dengan telapak tangannya, mayat Bao Tianyai berubah menjadi debu. Muyun kemudian mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, mainkan musik, lalu minum. Jika seseorang dari sekolah ubin kaca 7 harta karun datang untuk membunuh lagi, aku, pemimpin aliansi, secara alami akan membuat mereka datang dan pergi. Semua orang tertawa, tapi tidak ada yang tahu apa yang ada di hati mereka. Dunia naga yang mengejutkan, wilayah kuno, kota kuno timur, aliansi Cloud didirikan. Muyun, yang memproklamirkan diri sebagai pemimpin aliansi, membunuh Kaisar Bao Tianyai, yang telah menyerbu sekolah ubin kaca 7 harta karun, pada hari aliansi Yun didirikan. Hal ini segera menyebar ke seluruh wilayah kuno, dan bahkan menyebar ke wilayah lain. Siapakah Muyun? Apa itu Yunmeng? Untuk sementara waktu, kekuatan semua pihak dibuat bingung. Dan selanjutnya, Muyun juga tidak menganggur. Bai Kun, Bai Yusan, Kuyuliu, Kong Ling, dan An Tianyai seperti orang kepercayaan Muyun. Di kota kuno, mereka menerima partisipasi dari berbagai kekuatan, sumber daya terpadu, dan tenaga kerja terpadu. Muyun berlatih setiap hari dan menangani beberapa hal besar. Sekitar 10 hari telah berlalu. Hari ini, Bai Kun tiba-tiba terlihat gugup dan mendatangi Muyun. Pemimpin, ini tidak bagus. Bai Kun segera berkata, dalam beberapa hari terakhir, mengikuti instruksi pemimpin aliansi, kami akan mengambil tindakan terhadap 9 kota lainnya, tapi siapa tahu, kota pertama yang baru saja bermain akan menemui masalah. Masalah, Bai Kun melanjutkan, ini kota Dongling, tanah dari 10 kota, Dongguosheng adalah yang terkuat, dan kota Dongling adalah yang terlemah. Kami ingin menggunakan kota Dongling terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya, semua orang yang pergi ke sana ditangkap. Petik 2. Dan dikatakan bahwa kendali rahasia kota Dongling telah datang sekarang. Saya ingin bertemu dengan Anda, Tuhan, untuk melihat keyakinan apa yang Anda miliki, dan berani mengancam untuk mendominasi 10 kota. Setelah mengatakan ini, Muyun mengangkat alisnya. Dia secara pribadi menembak untuk membunuh Bao Tianyai, hanya untuk menghalangi Raja Dao di 10 kota. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki lebih dari 1000 istana Tao. Namun saat ini, ancaman tersebut sepertinya tidak berpengaruh. Ayolah, aku tidak takut. Muyun segera berkata, ayo, semuanya, hati-hati. Ya, tepat ketika Bai Kun hendak pensiun, penguasa kota Dongling datang mengunjungi Tuan Muyun, pemimpin aliansi Yunmeng di kota kuno timur. Suara nyaring terdengar di antara langit dan bumi. Langkah kaki Bai Kun tiba-tiba menegang. Ini akan datang, terlalu cepat. Muyun mengangkat alisnya ketika dia mendengar suara itu, lalu bangkit dan tidak bisa menahan tawa. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani. Melangkah keluar, Muyun datang ke langit di atas kota kuno timur. Saat ini, ada sosok yang berdiri di langit. Bai Yusan, Kuyuliu, Kong Lin, dan An Tianyai,
bersama dengan lebih dari selusin Raja Tao, menatap sekelompok orang di depan mereka. Ada sekitar 100 orang di barisan itu, dan mereka semua berada di ranah Raja Dao. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Pria muda itu meneriakkan jubah cantik dengan mahkota emas dan sabuk giok. Jubah itu bertatahkan sentuhan perak dan disulam dengan pola naga terbang. Dengan sosok yang langsing, tegap dan tegap, ada sedikit kemewahan pada diri seseorang. Kemewahan yang bersifat bawaan ini membuat orang mengapresiasinya. Mu Yun naik ke udara, datang ke depan beberapa orang di Baiyusan, dan melihatnya dari udara. Mu Yun, yang mengenakan tinta, tidak terlihat sombong, dan bahkan terlihat sedikit sopan. Keduanya berdiri di udara. Bai Kun dan Bai Yusan juga diam-diam merasa lega saat melihat kedatangan pemimpin mereka. Namun bagaimanapun juga, kedatangan musuh tetap saja menakutkan. Kamu adalah penguasa kota Dongling. Mu Yun menatap pemuda di depannya dan segera berkata, ya, bukan, tentu saja, tapi aku tidak menduganya. Keduanya dengan singkat mengucapkan beberapa patah kata, namun hal itu menyebabkan mata beberapa Raja Tao yang hadir tercengang. Tapi saat berikutnya, Mu Yun dan pemuda itu menjauh satu sama lain, dan kedua belah pihak sangat gugup. Namun saat keduanya mendekat, mereka tiba-tiba membuka tangan. Zhang Xuexin, Mu Yun, hahaha, tertawa keras, keduanya berpelukan erat. Raja Dao di belakang keduanya, dan karakter dari Istana Dao dan Raja Surgawi, semuanya tampak tercengang. Ini, apakah keduanya saling kenal? Mu Yun memandang Bai Kun dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Zhang Xuexin adalah kerabat dekat dan temanku. Semua orang salah paham, jadi tolong mundur. Zhang Xuexin juga melambaikan tangannya. Orang-orang di belakang mereka, satu persatu, menahan momentum mereka. Pergi, turun dan duduk. Ini baik. Mu Yun dan Zhang Xuexin berjalan bergandengan tangan. Orang-orang di belakang keduanya juga jatuh ke arah Yun Meng dengan ekspresi wajah yang tidak terduga. Setelah perbaikan selama beberapa hari ini, Candi Buddha setidaknya tidak terlihat kumuh. Di Yun Meng, di halaman, Mu Yun dan Zhang Xuexin duduk berhadapan, dan meja penuh dengan anggur dan makanan. Ayo, lakukan satu. Diperlukan. Keduanya meminum semuanya sekaligus. Mu Yun bertanya, mengapa kamu berada di kota Dongling, nak? Aku harus menanyakan itu padamu. Zhang Xuexin berkata sambil tersenyum, di pegunungan King Huang, setelah kita berpisah, saya meninggalkan tempat latihan dan tinggal di pegunungan King Huang untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak pernah melihat Anda. Kemudian, di wilayah Naga Utara, aku tidak melihatmu mencari sie susu, jadi aku datang ke 10 kota ini dan berpikir untuk menunggumu. Tidak ada kiri atau kanan, saya akan berada di kota Dongling, dan saya akan menjadi orang di belakang layar untuk menjatuhkan kota Dongling. Ada lebih banyak atau lebih sedikit orang di kota lain. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagus, saya akan mengambil 10 kota dan tanah sebagai fondasi aliansi Yun. Seperti Chang Yunjing Yunge, ketika Zhang Xuexin mendengar ini, dia berpikir sejenak dan berkata, jika kamu melakukannya, buatlah lebih besar. Membuatnya lebih besar, mengapa tidak mengambil keempat dunia? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun terbatuk dan berkata, saya kira begitu, tapi pertama-tama mulailah dari 10 kota, dan kemudian mulai dari alam Jinglong. Zhang Xuexin tersenyum dan berkata, kamu benar untuk mengatakannya, tapi bagaimanapun juga, ini sedikit lebih buruk. Sekarang di dunia Jinglong, situasinya bergejolak, dan kekuatan utama tingkat perunggu semuanya telah ditindas oleh kekuatan tingkat emas. Kami Yun Meng akan memanfaatkan situasi ini untuk menaklukkan sekelompok orang, dan itu tidak akan terjadi masalah. Menundukkan, Zhang Xuexin tersenyum dan berkata, senior itu, yang saya bicarakan adalah orang yang ada di negeri kuno. Jika menurut saya benar, dia pastilah yang tanpa surga yang sangat misterius. Xuan Luo, Zhang Xuexin melanjutkan, senior Xuan Luo memberi saya kesempatan, dan sekarang kediaman Tao saya telah membuka kembali 4.000 kursi. Kaisar biasa dari alam 3 kesengsaraan bukanlah lawan saya. Sebelum Zhang Xuexin dilarang, jumlah tempat tinggal Tao yang dibuka adalah 7.000. Sekarang, dengan Mu Yun, yang melindungi rahasianya, dan membuka larangannya selangkah demi selangkah, kekuatannya secara alami meningkat dengan cepat. Ini mirip dengan Shen Mugui. Hanya saja, Virgin Turtle jatuh pingsan sekali, dan setelah bangun, kekuatannya melejit.
Masih membutuhkan waktu dan energi bagi Zhang Xuexin untuk membuka larangannya. Keduanya luar biasa dan memiliki asal-usul yang unik. Mu Yun tidak tahu asal mula kembalinya Shenmu. Tapi orang ini aneh. Dan, selama bertahun-tahun, Mu Yun sebenarnya sudah terbiasa dengan hal itu. Banyak orang yang ditemuinya memiliki keanehan yang berbeda-beda, dan ini sangat berkaitan dengan nasib putra surgawi 9 Ming miliknya.